Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, murah rezeki, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas tentang masalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mendapatkan musibah berupa penyakit yang penuh atau yang berkepanjangan, kemudian ada yang diberikan kesehatan yang sangat sempurna, badannya gagah, sehat walafiat. Ada juga orang yang memiliki anak, ada yang tidak memiliki anak, ada yang diberikan keturunan yang begitu banyaknya, ada yang tidak sama sekali, ada yang diberikan kekayaan yang berlimpah, ada pula yang biasa saja, bahkan miskin dan lain sebagainya. Itu semua adalah ketentuan yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakan manusia atau sebelum kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Tapi saudara sekalian, ini semua harus dengan usaha yang maksimal. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam diajarkan harus menerima takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sangat disayangkan tidak adanya usaha yang maksimal, tapi sudah langsung bertawakal, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah dan akhirnya menjadi mundur umat Islam, terbelakang. Dalam segi ekonominya terbelakang, dalam segi pendidikannya terbelakang, dalam segi ibadahnya juga mundur ke belakang. Kenapa? Karena kurangnya belajar, kurangnya memahami apa yang dimaksud dengan takdir, qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebetulnya kita bisa memilih mana yang ingin kita pilih. Yang takdir baik apa takdir buruk, itu kan usaha dari kita ini. Tapi kadang-kadang bekerja gaji kecil langsung berhenti. Usaha baru sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kemudian tidak ada yang beli, langsung emosi, langsung mundur, langsung berhenti, langsung putus asa. Padahal bagaimana cerita daripada Siti Hajar ketika beliau mencari air dari sebuah tempat Sofa ke Marwah yang pada saat itu kering kerontang, yang pada saat itu tidak ada air dan sulit dicarinya, tapi beliau berkali-kali berlari-lari dengan usaha dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, barulah ia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah melalui Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat itu masih menjadi seorang bayi, dia menghentakkan kakinya di bumi, lantas keluarlah air yang bernama Zamzam, berkumpul. Ini udah dididik kita, udah diajarkan kita. Takdir itu usaha yang maksimal, baru kita pasrah. Makanya ketika ada misalnya kita diberikan ujian berupa penyakit yang panjang, kesehatan kita terganggu, yang tadinya kita bisa kemana-mana, berbaring di tempat tidur, makan, minum di situ, mohon maaf, buang air besar, buang air kecil di situ, kita sudah tidak berdaya. Kalau kita menerima ketentuan Allah, kita pasrah kepada Allah, kita usaha sudah maksimal, ini baru orang yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada rasa kecewa kepada Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur bi na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min baini ardi was sama'i wal yatlub rabban ghairi. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada umatnya, malam yasbir bi bala'i. Barang siapa yang enggak sabar atas ujian Allah, dikasih penyakit enggak sabar. Padahal ketika kita dikasih penyakit, kemudian kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, kita terima, ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi penyakit itu yang ada di dalam tubuh kita berhikmah, bernilai, bermanfaat kalau kita bersyukur kepada Allah, tetap kita terima ketentuan Allah, maka akan merontokkan dosa-dosa kita. Walam yashkur binama'i, dan kita juga mungkin gak bersyukur atas nikmat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman berkali-kali mengulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Kemudian kemudian Rasulullah menyelanjutkan, walam yashkur binamai walam yarda biqadai. Kita nggak nerima ketentuan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakhruj tuh. Kata Rasulullah, falyakhruj min baini ardi was samai wal yatlub rabban ghairi. Silakan engkau keluar dari bumi dan langitku, dan silakan engkau cari Tuhan selain aku. Coba bayangin, kita disuruh mencari Tuhan selain Allah, apakah ada? Coba bayangkan, jangankan dikeluarkan dari bumi dan langitnya Allah, kita dikeluarkan dari rumah kita saja. Seorang pelajar disuruh pergi oleh ayahnya, disuruh pergi oleh ibunya dari rumahnya, karena ayahnya tidak ikhlas, bapaknya, ibunya nggak ikhlas melihat anaknya durhaka. Dia berpikir, mau pindah kemana saya, mau pergi kemana saya, mau makan dengan apa saya. Kenapa? Karena pada saat itu dia masih kecil, dia belum bisa mencari uang, belum punya tempat tinggal, ada rasa kegelisahan di dalam hatinya, dalam hidupnya. Itu manusia, anak yang usianya 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kita kalau seandainya Allah suruh mencari Tuhan selain Allah, disuruh keluar dari bumi dan langit Allah, mau kemana kita? Jadi para hadirin sekalian, intinya adalah terimalah ketentuan takdir, qada dan qadar yang datangnya dari Allah, namun dengan usaha yang maksimal. Kita bekerja, kita belajar, kita berusaha, kita berdoa, barulah kita tawakal, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.